Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afinda Tias Fredika dengan NIM 7211419172 dari Rombel Akuntansi A 2019. Di sini saya akan menjelaskan materi Sistem Informasi Manajemen proyek 3, yaitu proyek web atau HTML menggunakan Notepad. Ini adalah contoh gambar dari proyek yang sudah jadi. Bagian-bagian dari dokumen HTML. Bagian kepala memberikan informasi mengenai peranti lunak browser web. Informasi pada bagian kepala mencakup judul halaman web. Sebagian besar informasi di bagian kepala tidak pernah dilihat oleh orang yang membuka halaman web. Bagian tubuh memberitahu apa yang akan dilihat oleh pengguna di layar. Pada bagian tubuh tertulis perintah-perintah HTML serta teks dan gambar sebenarnya yang akan ditampilkan pada halaman web. Membuat dokumen Notepad. Mulailah dengan membuka Notepad dan membuat dokumen baru. Klik perintah Start di bagian bawah kiri layar dan pilihlah subperintah program. Tergantung pada versi Windows yang Anda miliki, program Notepad akan muncul di dalam daftar, atau mungkin Anda harus mengklik subperintah aksesoris sebelum pilihan program Notepad muncul. Ini adalah dokumen Notepad untuk membuat contoh halaman web. Ketik baris 1 hingga 5 ke dalam dokumen Notepad. Ingat, jangan mengetikkan nomor baris. Nomor itu hanyalah untuk referensi. Jangan mencoba untuk melihat dokumen tersebut menggunakan browser web hingga Anda telah menyelesaikan keseluruhan contoh. Baris 1 hingga 5 menentukan judul halaman web, yaitu University Pizza, dan memulai bagian tubuh kode HTML. Baris 6 adalah penentu tempat, yaitu tempat di halaman web di mana kursor akan ditempatkan. Bagian pertama contoh kita adalah untuk menempatkan University Pizza di bagian tengah atas halaman web dengan huruf merah besar. Baris 7 berisikan HTML untuk memulai paragraf yang akan disejajarkan di bagian tengah halaman web. Pada baris 8, ukuran huruf diperbesar melalui 3 tahapan, seperti memilih 3 opsi menurun pada menu drop-down. Anda dapat melihat bahwa perintah font juga mengubah warna University Pizza menjadi merah. Perubahan-perubahan ini tidak harus diterapkan ke semua teks pada halaman web tersebut. Oleh karena itu, kita harus mengembalikan perubahan ini menjadi bentuk huruf awal baris 10 dan keperataan paragraf awal baris 11. Selanjutnya, kita ingin memberikan daftar lokasi di mana pizza tersebut dijual. Sebuah baris kosong disisakan setelah satu paragraf. Tetapi pada baris 12 kita menggunakan perintah line break untuk memasukkan satu baris kosong tambahan. Kita membuat daftar yang tidak beraturan pada baris 13 dan memberinya judul location. Kemudian kita membuat daftar berisikan 3 hal: perpustakaan, recreation center, dan 101 North Main Street dengan menggunakan perintah li. Anda dapat melihat bahwa perintah unordered list dimatikan dengan kode pada baris 17. Sekarang kita siap untuk membuat tabel berisikan harga-harga pizza. Tabel pada figur P3.1 memiliki 4 baris dan 4 kolom. Baris yang pertama berisikan kata-kata topping, small, medium, dan large dalam huruf miring. Teks pada masing-masing sel data di tabel diletakkan di tengah. Sel tabel data ditandai dengan TD seperti yang ditunjukkan pada baris 20. Baris 18 memulai tabel. Perlu dicatat bahwa perintah tersebut juga dapat membuat garis di sekitar sel tabel. Baris 19 memberitahu HTML untuk memulai sebuah baris. Baris 20 hingga 23 membuat 4 sel data yang masing-masing mewakili judul kolom. Baris 44 membuat paragraf yang terletak di tengah halaman web. Baris 45 memberitahu HTML untuk menggunakan style pizza main.gif tanpa pembatas di sekeliling gambar.
Baris 46 menonaktifkan perataan paragraf sehingga perataan akan kembali seperti semula, yaitu rata kiri. Daftar berurutan Way Order Form Use ditunjukkan pada baris 47 hingga 51. Baris 52 dan 54 adalah perintah awal dan akhir yang menyebabkan paragraf tersebut sejajar ke bagian kanan. Baris 53 hyperlink, yaitu satu ke halaman web lain, satu ke program email, dan satu ke bagian lain halaman web yang sedang dilihat. Baris 59 membuat hyperlink dengan poin referensi yang bernama tadi. Dua baris terakhir berisikan perintah body dan HTML. Menyimpan contoh. Anda harus menyimpan dokumen ini sebagai file HTML. Default dokumen ini di Notepad adalah dokumen teks, dan ekstensi file .txt akan ditambahkan secara otomatis pada nama file. Jika file tersebut disimpan dalam bentuk teks, browser web tidak akan menerjemahkan dokumen teks. Pilihlah file, diikuti save as. Masukkan nama file seperti universitypizza.htm, tapi tanpa tanda kutip. Jenis file yang dipilih dengan kata lain save as tipe haruslah old file dengan pengodean ANSI. Jika Anda tidak memilih all file sebagai jenis file, halaman web tersebut tidak akan bekerja, dan lebih parah lagi, ekstensi .txt akan ditambahkan di akhir nama file Anda. Ini adalah cara menyimpan file HTML, dan ini adalah jenis dan pengodean save as. Melihat halaman web. Bukalah browser web dan pilihlah perintah file, diikuti subperintah open. Ketikkan nama file atau browse untuk menemukannya dan klik tombol OK. Halaman web Anda akan muncul pada browser. Kelebihan dan kelemahan penggunaan Notepad. Kelemahan membuat halaman web dengan editor teks seperti Notepad adalah keharusan untuk mempelajari perintah-perintah HTML dan proses pembuatan kode. Meskipun sederhana, pengodean di Notepad memakan banyak waktu, tetapi ada dua keuntungan membuat kode HTML di Notepad, yaitu kode yang dibuat efisien dan manajer dapat lebih memahami bagaimana halaman web bekerja. Baik, selanjutnya proyek 4 yaitu formulir survei web atau HTML visual. Ini adalah contoh dari proyek yang sudah jadi. Dan ini adalah kode HTML untuk contoh. Bagian-bagian formulir contoh. Baris 6 dan 47 digunakan untuk membuat formulir. Baris 4 dan 14 adalah perintah yang menangkal input untuk file name dan email. Baris 23 hingga 26 menampilkan pilihan untuk tampilan kelas. Baris 29 dan 30 membuat kotak cek. Baris 33 hingga 38 memberi daftar perintah yang menghasilkan menu drop-down. Baris 42 terletak di antara perintah awal dan akhir area teks. Baris 45 perintah submit dan baris 46 perintah receive. Menyimpan contoh. Anda harus menyimpan dokumen ini sebagai file HTML. Jenis setelan dokumen awal di Notepad adalah dokumen teks, dan ekstensi file .txt secara otomatis akan ditambahkan ke nama file. Jika file tersebut disimpan dalam bentuk teks, browser web tidak dapat menerjemahkan jenis dokumen teks. Masukkan nama file seperti spreaker.htm untuk proyek Anda, tetapi tanpa tanda kutip. Jenis file yang dipilih yaitu save as tipe, haruslah all files, dan pengodean harus di-set ke ANSI. Jika Anda tidak memilih all files sebagai jenis file, maka halaman web bisa jadi tidak akan bekerja, dan lebih parah lagi, ekstensi .txt akan ditambahkan pada akhir nama file Anda. Melihat halaman web, bukalah browser web dan pilihlah perintah file, diikuti subperintah open. Ketikkan nama file atau browse untuk menemukannya dan klik tombol OK. Halaman web Anda akan muncul pada browser.
Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.